Halo, berjumpa kembali dengan saya, Alif Yogunadar. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori, yaitu standpoint theory. Selamat menyimak. Teori yang dikemukakan oleh Nancy and Hartstock ini dilandasi oleh pemikiran filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang membahas hubungan antara majikan dan budak yang memiliki sudut pandang berbeda dalam memandang kehidupan. Hegel melihat pandangan satu kelompok tentang kehidupan berbeda dengan kelompok yang lainnya karena adanya perbedaan dunia. Hartstock kemudian mengembangkan gagasan ini dengan menerapkannya pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan prinsip yang sama, bahwa cara laki-laki dan perempuan dalam memandang dunia itu berbeda dalam setiap aspek kehidupannya. Karena itu, pada awalnya teori ini diberi nama feminist standpoint, akan tetapi kemudian hanya disebut sebagai standpoint theory setelah Hartstock memperluas bahasannya, tidak hanya melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, tapi juga antara kelompok dominan dan kelompok yang didominasi atau kelompok yang dimarginalkan, juga kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa konsep utama dalam teori ini. Pertama adalah standpoint atau sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah sebuah lokasi yang dimiliki oleh kelompok orang yang mengalami status marginal dalam struktur sosial yang memberikan jenis perasaan tertentu dalam pengalaman hidupnya. Sudut pandang ini dicapai setelah seseorang berpikir, berinteraksi, berjuang, atau dengan kata lain didapatkan secara aktif. Sebagai contoh, kelompok orang kaya yang dilahirkan dari keluarga kaya akan memandang uang dan kekayaan dengan cara yang berbeda dengan orang yang baru kaya, orang kaya yang mendadak miskin, atau orang yang selamanya hidup dalam kemiskinan. Orang kota akan memiliki pandangan berbeda mengenai kehidupan orang di kampung dan sebaliknya. Atau laki-laki dan perempuan akan berbeda pandangannya mengenai proses kelahiran. Konsep kedua adalah situated knowledge atau pengetahuan yang sudah dibentuk. Teori ini memandang bahwa sudut pandang seseorang didasarkan pada pengetahuan yang terbentuk karena konteks dan keadaan. Dengan kata lain, ada peran pengalaman di sini yang nantinya akan membedakan pengetahuan seseorang dengan orang lain meski berasal dari kelompok yang sama. Sebagai contoh, orang yang selama hidupnya dalam kemiskinan, tapi bergaul dengan sesama orang miskin dan tidak pernah melihat atau membayangkan kehidupan orang kaya, ini akan berbeda dengan orang miskin yang berada dalam lingkungan orang kaya. Atau laki-laki yang belum pernah menikah atau belum pernah menyaksikan istrinya melahirkan, berbeda dalam hal menilai perjuangan perempuan saat melahirkan. Konsep ketiga adalah sexual division of labor atau pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Ini adalah konsep awal teori ini yang diambil saat masih bernama feminist standpoint teori yang menjelaskan tentang perbedaan sudut pandang laki-laki dan perempuan yang diakibatkan adanya perbedaan dalam pembagian kerja. Sejak era industrialisasi masuk dan menggeser era pertanian, ada pergeseran besar dalam hal pekerjaan. Jika di era pertanian tidak dikenal jenis pekerjaan yang berbeda-beda antara pekerjaan laki-laki dan perempuan, era industri yang menyediakan lapangan kerja lebih banyak untuk laki-laki yang dianggap memiliki tenaga lebih kuat, menyebabkan perempuan tinggal di rumah dan mengurusi rumah tangga. Hingga kemudian dunia luar rumah menjadi dunia laki-laki dan dunia perempuan hanya di seputaran rumah saja. Ini melebar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik, ekonomi, hingga olahraga dan lain sebagainya, yang seolah menjadi urusan laki-laki.
Pembedaan inilah yang akhirnya menjadikan sudut pandang laki-laki dan perempuan berbeda dalam memandang dunia. Hartstock mendasarkan teorinya ini pada 5 asumsi tentang kehidupan sosial, yaitu 1. Struktur material atau posisi kelas membatasi pemahaman mengenai hubungan sosial. Artinya, sudut pandang seseorang sangat dipengaruhi oleh posisinya dalam kelas sosial, seperti miskin kaya, laki-laki perempuan, buruh majikan, dan lain sebagainya. 2. Semua sudut pandang bersifat parsial. Artinya, bila kehidupan disusun secara berlawanan untuk dua kelompok yang berbeda, pemahaman masing-masing kelompok akan berlawanan satu sama lainnya. Contohnya, orang kota akan memandang kehidupan di desa enak karena tidak banyak urusan yang melelahkan. Sebaliknya, orang desa akan memandang kehidupan di kota lah yang enak karena dengan sedikit kerja hasilnya lebih banyak. 3. Kelompok penguasa menyusun hubungan material di mana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi. Artinya, sistem kehidupan sosial ini dibentuk oleh kelompok-kelompok yang berkuasa atau dominan. Misalnya saja, undang-undang yang lebih banyak menguntungkan laki-laki, hukum yang lebih banyak menguntungkan penguasa, perdagangan yang lebih menguntungkan pemodal, dan lain sebagainya. 4. Visi yang tersedia bagi kelompok tertindas merupakan hasil pencapaian dari sebuah perjuangan. Artinya, jika ingin mendapatkan kesetaraan, kelompok tertindas harus melakukan sebuah upaya yang tidak mudah. Misalnya saja, emansipasi perempuan tidak didapat dalam waktu yang singkat, atau penghapusan perbudakan juga melalui jalan yang panjang, yang sama panjangnya dengan penghapusan rasialisme. 5. Perjuangan kaum marginal seringkali menghasilkan visi yang lebih jelas dan lebih akurat daripada yang dibuat oleh kelompok penguasa. Artinya, pandangan kelompok marginal seringkali lebih manusiawi daripada kelompok penguasa karena pengalaman mereka yang tertindas. Misalnya saja, perjuangan kesetaraan upah yang diperjuangkan buruh perempuan karena adanya jenis dan jam kerja yang sama dengan buruh laki-laki. Hartstock juga menambahkan asumsi yang berkaitan dengan pengetahuan dan cara mendapatkan pengetahuan, yakni 1. Semua pengetahuan adalah produk aktivitas sosial, dengan demikian pengetahuan tidak dapat benar-benar objektif. Artinya, pengetahuan adalah sesuatu yang subjektif atau bukan sesuatu kebenaran yang mutlak. Lihat saja misalnya ungkapan bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang menang atau berkuasa. 2. Kondisi budaya menghasilkan bingkai pemahaman yang berbeda dari kondisi yang membingkai kehidupan manusia. Artinya, budaya yang diciptakan kelompok dominan biasanya membuat kelompok marginal menganggapnya sebagai sebuah kenyataan atau bahkan kebenaran. Contohnya, pandangan lama orang Indonesia bahwa urusan perempuan hanyalah sekitar dapur, sumur, dan kasur itu juga banyak dibenarkan oleh kaum perempuannya itu sendiri. 3. Upaya untuk memahami pengalaman perempuan adalah usaha yang berharga. Artinya, perlu ada upaya untuk memahami pengalaman perempuan dan kelompok marginal lainnya agar bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih baik tentang dunia. Misalnya, apa yang dibutuhkan perempuan dalam hal pekerjaan agar perempuan dapat bekerja dengan maksimal yang pada akhirnya menguntungkan pemberi kerjanya juga. 4. Pengalaman perempuan tentang sesuatu hanya dapat diketahui dengan memperhatikan interpretasi perempuan tentang pengalaman itu. Artinya, untuk mendapatkan pemahaman yang setara, diperlukan pengetahuan tentang interpretasi perempuan dan kelompok marginal itu mengenai sesuatu. Sebagai contoh, banyak pemberi kerja pada perempuan tidak menempatkannya pada posisi yang baik karena pekerja perempuan itu hanya berniat kerja atau hanya mencari penghasilan. Tapi dengan semakin banyaknya perempuan dan kaum marginal yang memiliki keinginan untuk berkarir, bukan hanya bekerja, yang disertai dengan penambahan kemampuan,
maka semakin banyak pula perempuan dan kaum marginal yang mendapatkan posisi yang baik dalam hal pekerjaan. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori ini menyatakan bahwa ada perbedaan sudut pandang dari kelompok-kelompok yang berkuasa atau dominan dengan mereka yang berasal dari kelompok marginal. Akan tetapi, perbedaan sudut pandang itu bisa diubah melalui perjuangan kelompok yang dimarginalkan itu sendiri. Demikianlah penjelasan tentang teori kita kali ini, yaitu standpoint teori. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan mengenai teori-teori berikutnya. Salam.